Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kepada kita pada malam hari ini. Kita dimudahkan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diringankan hati untuk berhadir menuju rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ketika kita bersyukur atas nikmat taufik semacam ini, Allah Subhanahu wa taala selalu menambah taufiknya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan pada kita untuk melangkah ke tempat-tempat kebaikan, melangkah ke rumah-rumah Allah, menjadi tamu-tamunya Allah, dan mudah-mudahan ketika kita menjadi tamu Allah, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di dunia, lebih-lebih dimuliakan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan salat yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita secara berjamaah. Dan mudah-mudahan hati kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengutamakan perintah Allah, mengutamakan seruan Allah, mengutamakan perintah Rasulullah dan seruan Rasulullah di atas yang lainnya. Apapun kesibukan kita, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk mendahulukan kesibukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, menjalankan syariat beliau, dan istiqamah untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di malam hari ini, kita kembali melanjutkan kajian kita tentang Kitab Al-Kabair, sebuah kitab
yang berisi daftar dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ketika kita tahu itu adalah dosa besar kepada Allah, maka kita berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam dosa tersebut. Maka kita berupaya semaksimal mungkin, sekuat tenaga ketika sudah tahu itu dosa besar di hadapan Allah, kita berusaha untuk meninggalkan dosa itu dan menjauhi dosa itu sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan upaya semacam ini mengetahui ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku dosa-dosa tertentu dari dosa-dosa besar, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bukan berarti berlari dari Allah, akan tetapi takut berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Takut bukan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi takut malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita ketika kita sama-sama membaca kitab Al-Kabair yang isinya adalah tentang dosa-dosa besar kepada Allah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pekan yang telah lalu kita membahas dosa besar yang ke-13 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair. Dosa besar yang ke-13 yaitu dosa memakan harta anak yatim secara zalim dan juga menzalimi anak yatim. Terakhir kemarin kita sampai pada kutipan yang dikutip oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala tentang pahala besar yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berbuat baik kepada anak yatim. Jadi hubungan kita dengan anak yatim itu ibarat dua mata pisau. Kalau kita berbuat tidak baik kepada anak yatim, maka ancamannya besar. Yang diancamkan oleh Allah, diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalau kita mampu berbuat baik kepada anak yatim itu, maka pahalanya juga besar yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kehati-hatian dalam bermuamalah, dalam bergaul dengan anak yatim. Terlebih bagi mereka-mereka yang mengurusi anak yatim, yang memelihara anak yatim. Karena antara dua, kalau mereka tidak bisa berbuat baik kepada anak yatim itu, justru keberadaan anak yatim itu akan mendatangkan petaka bagi mereka. Namun sebaliknya, kalau seandainya mereka bisa untuk berbuat baik kepada anak yatim, maka keberadaan anak yatim itu akan mendatangkan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendatangkan kebaikan besar. Orang yang mengurusi dan memelihara anak yatim, rumahnya antara dua. Bisa menjadi rumah yang paling baik dari rumah-rumah di sekitarnya, kalau di dalam rumah itu ada anak yatim dan penghuni rumah itu bisa berbuat baik kepada anak yatim dalam rumah itu. Sebaliknya, rumah yang di dalamnya ada anak yatim bisa menjadi rumah yang paling buruk kalau ternyata penghuni rumah itu tidak bisa berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fil Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta وفرج بينهما. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala menukil
atau mengutip. Yang pertama hadis yang sahih yang terdapat di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang beliau riwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha." Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang memelihara anak yatim. Aku dan orang yang mengurus anak yatim. Aku dan orang yang menjamin anak yatim. Fil jannati, di dalam syurga kelak, hakadha, wa asyara bis sababati wal wusta. Ikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaku dengan uluh nang maurus anak yatim, uluh nang maingu anak yatim di huang syurga kareh kekai. Jadi beliau menunjukkan dengan isyarat jari beliau, menggandengkan antara jari telunjuk dengan jari bentok. Lalu beliau kekuan riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari merenggangkan antara dua jari itu. Artinya kedudukan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga. Makna yang pertama dari hadis ini, kedudukan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga nanti dekat dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tokep dengan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengumpamakan diri beliau dengan orang yang mengurus anak yatim, orang yang memelihara anak yatim tadi ibarat sebuah jari telunjuk dengan jari bentok. Tidak ada jari yang menghalang antara dua jari itu nih. Walaupun ada renggang antara kedua, yaitu cukup menunjukkan bahwa keutamaan orang yang mengurus anak yatim, menjamin kehidupan anak yatim, kemudian juga memelihara anak yatim, itu memiliki kemuliaan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, kata para ulama, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini, aku dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini, maksudnya adalah orang yang memelihara anak yatim ketika di dunia itu akan cepat dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaku dengan uluh nang meingu anak yatim, ikuan Nabi sama itun di huang surga. Dan kita tahu bahwa orang pertama yang akan dibukakan untuknya pintu surga kelak adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun selain Nabi Muhammad yang diizinkan oleh Allah untuk dibukakan baginya pintu surga. Artinya ketika Nabi mengatakan dalam hadis ini, saya, aku dan orang yang memelihara anak yatim itu seperti ini di dalam surga. Nabi tame surga, ia pun lakas cak tame surga ya. Ketika Nabi uluh pertama nang tame surga, berarti uluh nang memelihara anak yatim tun setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dua kemuliaan yang luar biasa. Makna pertama di huang surga derajata kedudukan ya tokep dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nang mesti ya setiap muslim memiliki angan-angan untuk itu. Apalagi itah nang tejauh banar dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat mandau-mandau menggitai Nabi, mandau-mandau bermajelis dengan Nabi, mandau-mandau tokep dengan Nabi, dan mereka sadar akan nikmatnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada sahabat itu yang sedih kalau seandainya di akhirat nanti Nabi tame surga, beliau tidak tame surgain, atau bahkan beliau tame surga tapi tidak sekedudukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sahabat itu sampai seperti itu? Karena mereka sudah merasakan nyamannya membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itah andau tun hindai adain keinginan hendak bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang itah belum merasakan nyamannya membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keberadaan seorang hamba di dalam surga bersama Nabi Muhammad itu juga bagian dari kenikmatan surga. Bagian dari kenikmatan besar surganya Allah Subhanahu wa taala dapat membersamai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tokep dengan derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan amalnya salah satu yang nyebutin Nabi adalah mengurus anak yatim, memelihara anak yatim, atau menjamin anak yatim. Hadis yang kedua yang terdapat di dalam Sahih Muslim, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini masih memiliki makna yang hampir mirip dengan hadis sebelum mana, tentang uluh nang memelihara anak yatim yang mendapatkan jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, membersamai Rasulullah, dekat dengan kedudukan Rasulullah di dalam syurga. Kemudian yang kedua, lakas iya ate tami marahwang syurga, sebagaimana Nabi adalah orang pertama yang masuk syurga, kemudian diikuti oleh umat beliau, dan yang paling dekat untuk masuk syurga, yang paling cepat untuk masuk syurga dari umatnya, salah satunya adalah orang yang memelihara anak yatim. Ikhwan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehuang hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah tun, kafilul yatimi, orang yang memelihara anak yatim, orang yang mengurus anak yatim, orang yang menanggung anak yatim, orang yang menjamin anak yatim. Itu makna dari kafala di huang bahasa Arab. Mengurusa, mungkin mida iyaen nang menengak biaya akan anak yatim, tapi iya si humaya nang mau urusah, ada donator misalnya nang menengak biaya, tapi iya mau urusah termasuk cak. Itu diantara makna dari kafalah, menjamin, mengurus, memelihara. Kemudian juga makna kafilul yatim di sini adalah orang yang menjamin. Iya tidak mau urusain mungkin, tapi iya nang menengak dana akan uluh nang mau urus anak yatim, termasuk cak sehuang hadis nang mendapatkan jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan besar. Ikhwan, Rasulullah kafilul yatim, orang yang mengurus anak yatim, orang yang memelihara anak yatim, orang yang menjamin anak yatim. Lahu, baik anak yatim itu termasuk kerabatnya, termasuk ada hubungan keluarga dia dengan anak yatim itu, keluarga misalnya seperti umma asurangah, bapak meninggal dan melihi anak nang hindai balikin, maka anak nang hindai balik teh anak yatim, belihi dengan umma nang mengurus anak teh, padahal anak asurangah, maka si umma tun juga mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehuang hadis tun, enten iya anak mengurus anak teh setelah bapak meninggal. Dan anak yatim itu termasuk keluarga, bahkan anak asurangah. Atau misalnya nang maurusan, nang memelihara setelah bapak meninggal teh kai anak yatim teh masih termasuk keluarga abi. Atau hampaharin hi anak yatim teh abanga, misalnya abanga nang jadi dewasa bausaha suranga abanga nang jadi berkeluarga misalnya bapak lain meninggal dan masih melihi ading nang masih halus nang masih masuk kategori anak yatim, lalu kikuan abanga kareh kula abi nang meingu ading don, maka termasuk cak kafilul yatim, orang yang memelihara anak yatim, walaupun anak yatim tadi keluarganya kikuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aw ammuhu, atau pamannya dari pihak bapak, amanga tapi dari jalur bapak. Jadi sehuang bahasa Arab teh amang dari jalur bapak dengan amang dari jalur umma beda. Di bahasa pembuang teh sama, amang teh amang lo, ada bedain. Tapi kalau sehuang bahasa Arab, amang dari jalur bapak teh amun bahasa Arab. Kalau amang dari jalur umma itah, hampahari hatuwe dari umma itah teh khalun. Ikhwan, beliau baik yang mengurus anak yatim, yang memelihara anak yatim tadi pamannya dari pihak ayah, Ica mendapatkan keutamaan yang injanjian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau pamannya dari pihak ibu, khal bahasa Arabana. Amanga dari pihak bapak nang mengurus dari pihak umma, amanga dari pihak umma. Eti nang mengurus anak yatim juga mendapatkan
keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau zauju ummihi, bapak tiri misalnya. Rupa jadi bapak meninggal, bebani hindai umah. Lalu nang mau urus anak yatim tun, bapak tiri ya. Termasuk ya. Jadi kikuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kikuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memelihara anak yatim, baik anak yatim itu keluarganya, masih termasuk kerabatnya, au li ghairihi, atau anak yatim itu anak yatim orang lain, bukan keluarga, bukan kerabat. Uluh lain memang ada hubungan keluargaan dengan ia, tapi ia hendak mengasuh anak yatim deh. Ia hendak memelihara anak yatim deh. Maka kekuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa huwa, aku dan orang itu, kata Rasulullah, kahataini fil jannah, seperti ini di dalam surga. Maknanya masih sama dengan hadis nang andau. Yang pertama, aku dengan dia seperti ini di dalam surga. Kedudukan orang yang mengurus anak yatim dan memelihara anak yatim ini tokep dengan kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehuang surga. Luar biasa. Ada seorang ulama pernah ditanya, sifli na'imal jannah, wahai imam, tolong ceritakan kepada aku tentang kenikmatan surga. Ada uluh tun beinsek, kira-kira kenikmatan surga tun nang kawa mahawi kula rindu dengan surga. Coba ingisahan kenikmatan yang ada sewang surga kan, nang kawa mahawi kula tun tertarik dengan surga, rindu dengan surga, memperjuangkan surga. Ikuan seorang ulama teh, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mida usah bakisah kenikmatan surga nang lainin. Ije mah di huang surga teh ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cukupam sebujura kalau itah bujur-bujur rindu dengan Rasulullah, cukupam mahawi itah memperjuangkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hantam sehuang surga teh ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo apalagi itu nang menjamin anak yatim, nang menggaduh anak yatim, nang mengurus anak yatim, nang memperjuangkan anak yatim, nang memelihara anak yatim. Tidak sekedar inceruman hi oleh hetena kan ada nabi sehuang kan nih. Kalau inceruman sewang surga ada nabi, tahu bitah tami surga tuh tapi teh jauh dari nabi. Kikuan Rasulullah sewang hadis tuh uluh nang maurus anak yatim, yaku dengan iya sama ko etun sewang surga tokep dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang mengurus si anak yatim ini cepat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Hantam ketika terjadi ya hari kiamat kareh arek prosesah hanya ritah tun kawa tami surga. Arek prosesah. Tapi salah satu amalan supaya proses disingkat oleh Allah adalah dengan mengurus anak yatim, memelihara anak yatim. Tami surga arek prosesah. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, semua makhluk Allah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya masing-masing. Bangkit dari kubur, digiring di padang mahsyar. Di padang mahsyar teh menunggu keputusan Allah tahi. Menunggu keputusan Allah tahi. Maka ije andau si akhirat, ije andau si alam akhirah, teh sama dengan 1000 tahun sewang dunia. Ije andau mahnya. Bayangkan berapa andau kareh inahan ya Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua makhluknya, semua hamba-hambanya. Sehingga saking ketahian ngumpulan ya Allah di padang mahsyar kan nih, hindai siksa yang ada di padang mahsyar. Matahari sejengkal sihunjun tekuluk itah. Itu cukup pamahawi itah tersiksa. Kemudian setelah dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala memutuskan keputusannya, terjadi penghisapan, penghitungan amal, dihisap setiap apa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang umur itah, diinsek ya Allah detail. Akan ini itah menggunakannya. Andau etun jam sekian, menit sekian, detik sekian. Inggunaan itah umur itah tuh akan mahawi umur. Kemudian masa muda itah kan sendiri ya pergi tebela. Ya mungkin yang tidak lahir langsung bakasam.
Sendaya pergi tebela. Itu insek aja ya Allah Subhanahu wa taala ketika kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, masa muda itu ninggunaan akan en, apakah akan beleha-leha ataukah digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat? Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta nitah. Bekueh duan, marak kueh menggunanya. Nah, harta itu dua pertanyaan ya. Bekueh duan. Allah. Kemudian marak kueh mah menggunanya. Hisab. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu. Untuk apa? Ilmu yang kita miliki, apakah kita amalkan atau tidak? Dari perkara-perkara yang lain yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab itu, sekalipun kita ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti selamat dari hisab itu tetap saja adanya hisab itu memberatkan kita ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika selesai membaca surat Al-Ghasyiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca doa. Kan akhir surah Al-Ghasyiyah deh, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kemudian atas kami, kata Allah, penghisapan mereka. Itu Nabi melajar itah apabila entah itah surang itah menjadi membaca surat Al-Ghasyiyah teh, jadi membaca teh kikuan Nabi imbaca Allahumma hasibni hisaban yasira, atau Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah, hisab aku dengan hisab yang ringan. Ya Allah, masukkan aku ke surga tanpa hisab. Inyohohi Nabi berlaku berdoa sama itu ketika selesai membaca surat Al-Ghasyiyah. Itu menunjukkan bahwa hisab yang dilakukan kepada kita pada hari kiamat nanti, walaupun kita bisa lolos dari hisab itu, tidak ada yang sangkut paut titah kesalahan nitah. Tihuang hisab nang lakuan hi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat teh, ete tetap akan mahawi itah uyuh dan menderita ketika terjadi penghisapan itu. Makanya Nabi menyoho itah berlaku supaya ringan hisab. Nabi menyoho itah supaya berlaku tanpa hisab. Dan ada 70.000 dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, dan salah satunya adalah orang ini. Tanpa hisab. Kemudian setelah hisab itu ada qisas. Qisas, peradilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia kita memiliki masalah dengan sesama manusia, dengan sesama hamba Allah, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti orang lain, pernah menggibah orang lain, pernah mencaci, memaki orang lain, pernah mengambil hak orang lain, pernah mengambil harta orang lain, dan belum tuntas di dunia, maka akan ada qisas ketika dihisab itu di hari kiamat kelak. Akan ada qisas. Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan seadil-adilnya hari itu. Tidak kau bekul limam ketika terjadi penghisapan deh. Setiap uluh nang pigi terzalimi oleh itah, dumah waktu ete mara itah dengan hakim Allah Subhanahu wa taala. Dan ia menagih hakah dari itah. Teruman dengan Allah, ya Allah itu pigi mencaci kula, ya Allah itu pigi memaki kula, ya Allah itu pigi menggibah kula, ya Allah itu pigi menggutis kula, ya Allah itu pigi mencatuk kula, ya Allah itu pigi menduan hartan kula. Dan itulah nang nyebut Nabi uluh nang are kezalim ya dengan manusia si dunia. Ketika dumah dengan pahala nang are, pahala sembahyang, pahala puasa, pahala sedekah, pahala zakat, dan pahala-pahala nang laia, ketika ia atun rancak menzalimi uluh sedunia, rajin mengganggu uluh sedunia, ketika hari kiamat karehikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku nang semacam itu menjadi seorang yang muflis, seseorang yang bangkrut. Pahala kebaik kayak lepah dan dosa nuluh teh inumpukan ya Allah Subhanahu wa taala mara iya. Ada itun kareh si andau kiamat. Artinya proses untuk menghinjekan telapak pai marah uang surga itu tahi. Pindahan juluin. Tapi ada beberapa jalan pintas yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuju surga. Salah satu ya dengan mengurus anak yatim, memelihara anak yatim. Salah satunya juga dengan menghadiri majelis-majelis kebaikan.
mencari dan mengusahakan ilmu agama, itu ada janjinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Setelah ada qisas sekarang, ada mizan, timbangan, dihadirkan timbangan amal oleh Allah, dan amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu amal jadi ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada sirat, jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adaqqu minasy'arah wa ahaddu minasayf, lebih kecil dari sehelai rambut dan juga lebih tajam dari pedang. Coba kita membayang ya. Kira-kira kalau sama itu jembatan ya kau aja mah handipah. Halus daripada ije helai balau dan lebih bengihi daripada pisau. Hinjeka langsung begitu pai. Antam lebih bengihi dari pisau. Dan yang menentukan apakah kita dapat menyeberangi itu adalah perjalanan hidup kita dalam dunia ini. Amal yang pernah kita lakukan dan kadar kita meninggalkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semacam ini pernahkah hadir dalam benak kita? Pernahkah kita berpikir bahwa nanti ketika kita akan menyeberangi jembatan semacam ini, apakah kita akan selamat? Dan Allah Subhanahu wa taala sihuang Al-Qur'an menegaskan kepada kita, wa im minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati jembatan itu. Tidak ada nang kawa hayak jalan pintas, tidak ada, pasti iwan Allah melewati ete. Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu arda, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mati syahid di perang Mu'tah. Ketika itu beliau salah satu dari 3 panglima perang yang ditunjuk dan diamanahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa bendera perang di perang Mu'tah. Sahabat sekelas beliau pada suatu andau menter si pangkuan sawen beliau rupa menangis, petitikan banyun maten beliau dirawa oleh sawe ya hantamein dika menangis. Ikuan Sayyidina Abdullah bin Rawahah yaku keingatan iji ayat sehuang Al-Quran, wa im minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati jembatan sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Yaku memikirkan apakah ketika yaku menyeberangi jembatan itu termasuk nang selamat atau humbui. Itu sekelas sahabat. Pikiran beliau apakah yaku termasuk nang selamat atau humbui. Uluya mati syahid si peperangan yang mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau masih memikirkan apakah ketika yaku menyeberangi jembatan itu selamat atau humbui. Kita handau tun hindi sampai merakanihin berpikir. Hanyar berpikir apa kuman dapitin duan berapa usaha hanya sampai hete mah kalau itah indai sampaian apakah aku selamat ketika mahandipah jembatan sirat. Itu proses hendak tame surga. Artinya prosesnya tahi beda langsungin ketika terjadi hari kiamat. Nang arek kebaik kayak langsung tamai surga, nang arek keburuk kayak langsung tamai neraka, ambien. Arek proses yang harus dilalui, dan setiap satu hari dari setiap proses yang kita lalui itu sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Bayangkan berapa tahun kira-kira kita akan menghadapi proses untuk menuju surga dan neraka itu. Nah, salah satu supaya proses kita nyaman tamai surga adana, supaya cepat dimasukkan ke dalam surga adana, gikuan para ulama yang menjelaskan hadis ini adalah dengan mengurus anak yatim, memelihara anak yatim, menjamin anak yatim. Kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara bis sababati wal wusta. Orang yang memelihara anak yatim, baik anak yatim itu keluarga dan kerabatnya, atau anak yatim itu orang lain bukan keluarga dan kerabatnya, maka aku dan dia, kata Rasulullah, akan seperti jari telunjuk dan jari tengah di dalam
di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani juga Al-Imam Al-Baihaqi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man dhamma yatiman minal muslimin ila ta'amihi wa syarabihi. Barang siapa yang merangkul seorang anak yatim dari kaum muslimin. Maksud merangkul di sini adalah mengambil anak yatim itu, menjadikan anak yatim itu salah satu dari anggota yang menghuni rumahnya, memelihara, menginguah, menggaduh. Ikhwan Rasulullah, man dhamma yatiman, barang siapa yang memelihara anak yatim, minal muslimin, dari orang muslim, maksudnya anak yatim yang anak dari muslim, ila ta'amihi wa syarabihi, memberikan makan kepada anak yatim itu dan memberikan minum kepada anak yatim itu, hatta yughniyahullah, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada anak yatim itu. Maksudnya sampai anak yatim itu balik dan dia mampu untuk berusaha sendiri, sampai ia mampu begawi surangah, sampai ia mampu begawi surangah. Apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, aujaballahu lahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuknya surga. Maksudnya orang semacam ini pasti masuk ke dalam surga. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengurus anak yatim tadi, orang yang memelihara anak yatim. Mengurus anak yatim, mengurus keperlu ayah, mengurus mandau-mandau. Anak yatim kan waktu itu anak yatim adalah anak uluh nang meninggal bapa dan ia hindai balikin. Dan biasa ya, kalau hindai balik teh ia hindai kawa berpikirin. Maka mau urusa, kemudian menenga akuman, menenga minum, mau urus mandau-mandau, mau urus keperlu ayah, pun nang maslahat bagi anak yatim teh, kebutuhan anak yatim teh mau urus. Dan ikuan para ulama baik hapa harta asuranga, harta uluh nang mau urus teh. Anak yatim tuh misalnya beda mina hartain, umpat mimbit badan budas marah human uluh nang mau urus teh. Baik hapa harta ya suranga, dan itu lebih utama hindai. Atau ia mau urus dengan harta anak yatim teh. Mungkin anak yatim tuh bapak nang meninggal teh melihi warisan harta, lalu nang maurusan nang memelihara mengelola harta itu HPTM ya menengak kuman anak yatim, apa harta anak yatim ja HPTM ya mengurus keperluan mandau-mandau anak yatim teh sama abi, walaupun mengurus apa harta surangna itu lebih afdal, lebih utama dan lebih sempurna. Maka jaminnya yang nang andau bertetangga dengan Rasulullah, berdekatan dengan Rasulullah, dan masuk surganya cepat. Bagaimana janji Rasulullah? Dan di sini dijanjikan oleh Rasulullah SAW, Allah akan wajibkan orang itu masuk surga. Maksudnya orang itu pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga, illa kecuali ikon Rasulullah, illa an ya'mala dzamban la yughfar, kecuali kalau orang yang mengurus anak yatim tadi melakukan dosa yang tidak diampuni. Itu pengecuali ya. Kecuali kalau ia menggawi dosa nang tidak diampuni oleh Allah. Dosa nang tidak diampuni, ije dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik. Di dalam surat An-Nisa, si huang surat An-Nisa si 2 ayat Allah menegaskan bahwa dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi orang yang ia kehendaki. Nah, selama uluh nang memelihara anak yatim tun, selama uluh nang menggaduh anak yatim tun, selama uluh nang menjamin kehidupan anak yatim tun, tidak pigien menggawi dosa syirik tun, maka ia mendapatkan jaminan surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang itu kata Rasulullah pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masaha ra'sa yatimin la yamsahuhu illa lillahi." Barang siapa yang mengusap kepala seorang anak yatim, aweh nang memusut takuluk anak yatim ngikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yamsahuhu illa lillah. Dia tidak mengusapnya kecuali karena Allah. Jadi ketika ia mengusap takulukan teh niata karena Allah, bujur-bujur ikhlas memusutah. Bukan karena hantam umma masih bengkeng bi. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang ada nang semete. Bila umma pena beda anuam teh beda hendaknya ya baik dengan anak yatim. Tapi kalau umma masih bagus bi, lalu imusut-musut ae. Ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masaha ra'sa yatimin, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, la yamsahuhu illa lillah, dia tidak mengusapnya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanah. Maka dia akan mendapatkan dari setiap helai rambut yang tersentuh oleh tangannya tadi satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap ije helai balau nang tegatuk oleh lengea kekuan Rasulullah ete tertulis di sisi Allah sebagai satu kebaikan. Semakin are lenge itu tersentuh balawa, semakin are aja Allah menuliskan kebaikan akan uluh nang mengusap memusut takuluk anak yatim deh. Berulang-ulang ia mengusap berarti berulang-ulang aja pahala yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pahala ya. Setiap ije kelonek balawa nang tegatuk lengen itah ete ije kebaikan yang disiapkan untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsana ila yatimin aw yatimatin indah, barang siapa yang berbuat baik kepada seorang anak yatim laki-laki atau anak yatim perempuan yang ada di sisinya, kuntu ana wa huwa hakadza fil jannah, maka aku dan dia yang berbuat baik kepada anak yatim tadi, aku dan dia kata Rasulullah seperti ini di dalam surga. Are hadis tadi nang andauna dua itu nije hindai mendapat janji dari Rasulullah, orang yang mengurus dan berbuat baik kepada anak yatim itu akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Wa qala rajulun li Abi Darda'i radhiyallahu anhu, "Awsini bi wasiyatin." Qala, "Irhamil yatim wa adnihi minka wa at'imhu min ta'amik. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu rajulun yashtaki qaswata qalbihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aratta an yalina qalbuk fadnul yatima minka wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik fa inna dhalika yulinu qalbak atau yulayyinu qalbak wa tuqaddar ala hajatik." Ada seorang laki-laki berkata kepada sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, kekuan lu hatuwe itu ndumah mara sahabat Nabi Sayyidina Abu Darda, "Wahai Abu Darda, berikan wasiat kepada aku. Inenga kula nasihat kekuan lu hatuwe itu." Lalu kekuan Sayyidina Abu Darda menasihati hatuwe nang berlaku nasihate, irhamil yatim, kasihilah anak yatim. Wa adnihi minka atau wadnuhu minka, dan dekatkanlah anak yatim dengan dirimu. Artinya tokep-tokep ikau dengan anak yatim. Atau rancak-rancak menokepan anak yatim maraukanmu. Wa at'imhu min ta'amika, dan berilah dia makan dari makananmu. Nenga anak yatim kuman. Hentameen, faidah, manfaatah sama itu. Mengasihi anak yatim, menyayangi anak yatim, tokep dengan anak yatim, atau menengak kuman anak yatim. Ikhwan Sayyidina Abu Darda, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ketika itu Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki yang mana laki-laki itu mengeluhkan hatinya yang keras. Ateya betekang katat. Uluh hatua itu. Betekang ateya. Uluh betekang ateya itu bahali melakukan kebaikan. Bahali tersentuh ateya. Ikuan Sayyidina Abu Darda Yakub pigi mehining Nabi SAW suatu ketika didatangi oleh seseorang yang mengeluh kerasnya hatinya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda kepada seorang laki-laki itu. Nabi bersabda kepada laki-laki yang mengeluhkan ate yang betekang tena. Ikuan Rasulullah, in aratta an yalina qalbuk. Jika engkau ingin hatimu menjadi lembut, fa'adnil yatima minka, maka dekatkanlah anak yatim kepada dirimu. Itu salah satu amalan supaya ate menjadi belemu, supaya ate menjadi lembut, supaya ate yang betekang menjadi lemah lembut. Inyoho Nabi menokepan anak yatim, maraitah, nokepan anak yatim. Kemudian wamsah ra'sahu, dan usaplah kepalanya. Jadi memusut tukuluk anak yatim. Itu juga termasuk salah satu amalan agar hati kita menjadi dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa at'imhu min ta'amik, dan berilah anak yatim itu makan dari makananmu. Menengah anak yatim kuman. Menengah anak yatim kuman. Fa inna dzalika yulinu qalbak, karena sesungguhnya yang itu tadi mendekatkan anak yatim kepada kita, mengusap kepala anak yatim, memberi makan anak yatim, yang demikian itu kata Rasulullah dapat melembutkan hatimu, wa tuqaddar ala hajatik, dan juga dapat membuat hajatmu terkabul. Kalau mina hajat dan hendak hajatun lakas terkabul, rumah mara anak yatim, imbahum anak yatim mara warung intraktir kuman, kuliam teh musut tukulukah. Insyaallah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW itu, hajat itah, keinginan itah, keperluan itah nang hindai tercapai akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan cepat untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma hukiya an ba'd as-salaf qala kuntu fi bidayati amri mukibban 'ala al-ma'asi wa syurbil khamr فظفرت يوما بصبي يتيم فقير فأخذته وأحسنت إليه وأطعمته وكسوته وأدخلته الحمام وأزلت شعثه وأكرمته كما يكرم الرجل ولده بل أكثر فبت ليلة بعد ذلك فرأيت في النوم أن القيامة قامت ودعيت إلى الحساب وأمر بي إلى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصي فسحبتني الزبانية ليمضوا بي إلى النار وأنا بين أيديهم حقير ذليل يجرني سحبا إلى النار وإذا بذلك اليتيم قد اعترضني بالطريق وقال خلوا عنه يا ملائكة ربي حتى أشفع له إلى ربي فإنه قد أحسن إلي وأكرمني فقالت الملائكة إن لم نؤمر بذلك وإذا النداء من قبل الله تعالى يقول خلوا عنه فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة اليتيم وإحسانه إليه قال فاستيقظت وتبت إلى الله عز وجل وبذلت جهدي في إيصال الرحمة إلى الأيتام. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyampaikan sebuah kisah. Bukan beliau pernah diceritakan dari sebahagian ulama salaf, ulama terdahulu, bahwa ada seorang laki-laki di antara mereka yang dia ini di awal kehidupannya ahli maksiat. Maksiat terus, minum minuman keras, gawe dosa nang lain. Are dosa ya, are maksiat nang inggawi ya. Hingga pada suatu andau ketika ia buli bermaksiatun, si benteng jalanan terumpak anak yatim. Terumpak anak yatim, lalu iimbita buli mara humaya. Anak yatim tuh harimus, tidak ada nang mau urus ah. Terlantar si jalanan. Bukan beliau iimbit ku buli mara humanku, lalu impanduiku, imparasihku. Aku berbuat baik dengan anak yatim tun. Pokoknya aku memuliakan anak yatim tun sama seperti seorang ayah memuliakan anaknya, bahkan lebih daripada itu. Pas malam mete gua aku betiruh. Jadi berbuat baik dengan anak yatim tun nah. Imbita buli marahumaya diperlakukan dengan baik. Tepat tiruh
Malem teh dan sewang teroh teh nupi. Nupi terjadi hari kiamat. Itu teh amun nupi terjadi hari kiamat minsik teh gugup gampang teh. Elam nupi hari kiamat nupi mate gin. Nupi imbungkus lu hapa kafan. Nupi inamean lu merak huang lubang lahat kubur itah. Minsik tang keget bebanaran. Dan itah tuh modelnya perlu nang sama itun. Makanya perlu sebelum betiruh berlaku nupi nang sama itun. Mikeh selama itun kan tidak awak sadar kecuali dengan nupi nang semacam itun. Makanya perlu berlaku nupi mate. Berlaku nupi terjadi hari kiamat. Mikeh dengan nupi nang semete minsik tapi ta lalu sadar itah. Taubat. Nah uluh itun nah malemate ikikuan beliau yaku nupi hari kiamat terjadi dan yaku dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya keputusan setelah terjadinya hisap ditimbang amal. Memang arek dosa ya, arek maksiat aja daripada kebaikan ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Zabaniyah, malaikat yang Allah tugaskan untuk menyiksa orang di dalam neraka, untuk menyeret orang ini masuk ke dalam neraka. Diseretlah oleh para malaikat, diriku ini dalam keadaan hina dina ikikuan uluh hete. Dalam keadaan hina aku diseret oleh malaikat Zabaniyah menuju neraka. Rupa si benteng jalanan menuju neraka. Ada anak yatim nangandau menghalangi jalanan niki. Ikuan anak yatim tun ilapasan uluh tun. Lepaskan orang ini. Ela mimpi tamar nerakain ikuan anak yatim dek. Padahal hantam ke arean dosan ku ikuan uluh hetena yaku tun memang hendak iimbit para malaikat Zabaniyah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Rupa si benteng jalanan tena dihalangi oleh anak yatim yang tadi aku urus, yang aku berbuat baik kepada anak yatim itu, dan dia mengatakan lepaskan orang ini, jangan bawa dia ke dalam neraka. Ikhwan malaikat Zabaniyah, Allah menyuruh kami untuk membawanya ke neraka. Lalu tidak lama setelah itu ada suara yang berseru, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, lepaskan orang itu, aku telah membebaskan dia dari neraka dengan syafaat anak yatim dan perbuatan baiknya kepada anak yatim. Lalu kikuan uluh teh yaku minsik dan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat itu yaku rajin berbuat baik dengan anak yatim. Numpi hari kiamat teh. Ternyata walaupun dosa ya are, tapi hantam pigi berbuat baik dengan anak yatim. Anak yatim teh menengak syafaat akan uluh nang arek dosa teh balang inamean marak neraka, tapi dengan syafaat anak yatim teh inyuhu ya Allah Subhanahu wa taala imbi tamara marak surga. Tapi itu hanya nupi mah bang, hanya nupi mah elak cak merasa baik dengan anak yatim. Ki kowe medana ini aku menggawi dosa, arek-arek ibu menggawi dosa, kareh teh ya aku berbuat baik dengan anak yatim. Itu teh nupi mah. Dan ia pun bertaubat jadi nupi deh. Bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa ya, dan semakin berbuat baik kepada anak yatim. Itu keutamaan orang yang berbuat baik kepada anak yatim. Jaminan-jaminan dari Nabi Muhammad. Kemudian kisah seorang ulama salaf tadi yang mengalami di dalam mimpinya sudah digiring ke neraka mendapatkan syafaat anak yatim, lalu balang dan dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan baiknya kepada anak yatim. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak melakukan kebaikan. Apapun peluang kebaikan yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk melakukan itu, dan kita dijauhkan dari dosa dan maksiat kepada Allah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.